ngatur-ngatur, tahu apa ibu tuh gitu. Misal selalu ada dorongan untuk seperti itu. Apakah memang fitrahnya manusia tuh ketika remaja akan membenci orang tua apa gimana sih? Gitu. Oke teman-teman sekalian, hari ini konten Yuk Ngaji agak beda. Biasanya kita mengobrolin sebuah kasus tertentu, terus isu tertentu dijadiin kayak podcast. Nah hari ini kita akan nge-react video yang kita juga nggak tahu, karena videonya ini sudah disiapkan oleh kru Yuk Ngaji. Nah kita nanti lihat ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya, mari kita saksikan video berikut ini. Mungkin konteksnya lebih lengkap. Ya. Ngamuk geng nopo? Seorang bapak menangis sesudah dibentak. Biasa Google. Lah jenengan ki dalamnya pundi? Kena kemusuk, Bang. Budean. Sedayu, Bang. Nggih. Lah niku saking Ajeng juga kayak wisuda. nggih. Dan kita su. Ajeng atlas. Pelajaran kita lakukan prinsip dulu. Oh, alah. Sing sabar, karang nggih. Lare. Kira kamu mas kita mau putar pedak dari lari sekolah kamu. Mboten pun iki disenge sekalian mawon. Ini ada sekolah. Mboten. Saya itu ngajak bayar putar putar cek ke duit. Oke, ndak pahala Bapak itu. kula mboten sido. Pun bisi mawon. Udah mas, itu sama ngebaca teks itu doang. Ya. Gimana ya? Ya anaknya salah sih ngebentak, tapi ya gimana ya? Nggak tahu konteksnya. Kalau menurut saya intinya apapun kondisi orang tua kita, bahkan sampai mereka itu syirik sekalipun itu kan kita tetap harus lemah lembut. Bener sih. Gitu. Dan itu dicontohkan oleh para sahabat kan. Iya. Ibunya yang sudah mau nampar dia segala macam itu pun masih pakai bahasa yang lemah lembut karena kan ada perintah untuk berkata-kata baik pada orang tuanya. Tapi secara lebih detail kasusnya kayak apa kan kita tidak tahu. Kalau kemudian hanya kita ambil angle bahwa anaknya membentak orang tuanya, maka salah. apapun kasusnya tetap itu adalah hal yang tidak pantas dilakukan oleh seorang anak. Benar. Apapun menurut saya. Ya benar. Gitu. Tapi kalau ngelihat zaman sekarang ya Tat, ya remaja tuh memang kan mereka lagi rebelsnya sama orang tua tuh. Apa yang dilarang malah yang dilakukan. Pokoknya deket sama orang tua aja tuh kadang malu anak-anak tuh kan kalau udah remaja menuju ke zaman-zaman kuliah gitu ya. Dan aku ngelihat ini ada di circle keluarga jauhku lama. Kalau lebaran tuh kumpul, aku ngeliat anak-anak remaja tuh kalau ibunya bilang sini dulu misalnya, ibunya apa sih? Itu kan udah mulai ada gitu-gituan ya. Nah itu gimana sih ya ngindarin yang begitu-begitu, karena kayaknya kayak sesuatu yang tak mungkin terhindarkan. Karena aku juga ngerasa ketika aku remaja emang kayak bete aja sama orang tua tuh, gampang bete gitu loh. Ngatur-ngatur, tahu apa ibu tuh gitu. Misal selalu ada dorongan untuk seperti itu. Apakah memang fitrahnya manusia tuh ketika remaja akan membenci orang tua apa gimana sih? Gitu. Ya pasti itu urusannya tentang pengasuhan anak, parenting. Oh. Itu pasti. Karena aku ngeliat kayak Ustadz Husen dengan anak-anaknya si Agas yang udah paling tua ya, itu kayaknya akrab-akrab aja hubungan orang tua dan anaknya gitu. Tapi aku sendiri dan aku ngeliat banyak di luar sana itu yang nggak akrab gitu sama orang tua. Anak sama orang tua tuh nggak akrab, nggak bisa ngobrol, nggak bisa duduk bareng gitu. Memang aku lihat sih ini dari dua hal ya. Pertama dari kitanya sendiri sebagai orang tua sama anaknya. Yang jual bensin nggak? Yang jual ya bensin, ini kan ya. relasi anak sama orang tua. Iya. Jadi kalau dari sisi perkembangannya kan anak-anak itu memang ada 3 perkembangan tuh ya Mas yang sering disampaikan itu ya. Kalau anak usia berapa nanti jelasin lah ya. Tapi anak-anak yang sudah balik itu memang kita jadikan setara gitu. Kita harus banyak ngedenger mereka. Itu PR banget sih bagi orang tua, karena orang tua jadi tuh di titik itu saya kira yang agak krusial sih. Bener. Gimana kita tahu dunia mereka, terus tahu kebutuhan mereka itu apa. Itu dari sisi orang tua. Dari sisi anak ya kita berharap mereka mampu mau membuka apa yang dia inginkan, menghargai apa yang kita lakukan. Gitu ya Mas ya. Kalau dari kecilnya ada prosesnya juga kan Mas ya. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu memberikan 3 kerangka ya dalam menghadapi usia anak itu. 1, 0 sampai 6 itu anak itu kayak raja gitu.
Iya. Jadi memang nggak ada bentakan, nggak ada Iya. semua kasih sayang pure supaya Iya. kantong kasih sayang itu penuh. Kalau sudah penuh itu dia akan benar-benar ke kita banget gitu. Terus yang kedua 7 sampai 14 itu anak seperti Tawanan ya. tawanan gitu. Itu maksudnya apa? Ada punishment, ada reward, ada jadwal, ada Aturannya jelas banget ya. dan aturan itu pun dibuat bersama-sama. Ya. Jadi kalau tiba-tiba ada seorang anak menumpahkan susu di sofa, kemudian ibunya bilang, "Ah, ini sofa bla bla bla." Anak itu bisa mikir, "Sofa tempat apa, Bu?" "Tempat duduk." "Boleh nggak makan sambil duduk?" "Boleh." Kan ibu nggak ngasih tahu aturan kalau nggak boleh makan Makan di di sini, sofa, iya. harus makan di meja makan. Kan aku nggak pernah tahu, sehingga apa? Namanya aturan tuh kayak perlu sosialisasi, Bener-bener. didiskusikan bareng-bareng. Jadi wajar anak-anak merasa tidak melanggar. Kenapa? Aku nggak tahu kok gitu loh. Iya. Bahwa kemudian kalau ini dipakai kembalikan di sini tuh mereka sudah harus tahu dulu Iya, aturannya. Banyak orang tua yang langsung punishment aja ya. Banyak Akhirnya yang makin tahu. jauh. Betul. Jadi bukan menjelaskan dulu ini loh aturannya. Kalau makan di meja makan, ya di tempat makan. Nah, sofa itu kan untuk tamu, jangan sampai makan di sofa. Dan ketika itu sudah difahami oleh anak, maka ketika nanti dia menumpahkan susu, dia merasa aku melanggar gitu loh. Iya. Itu kenapa? Karena sudah tahu aturan. Nah, ini yang kemudian di usia 7 sampai 14 itu ada aturan-aturan yang harus difahami di dalam keluarga gitu. Dan itu dibuat bareng-bareng. Gitu. Nah, sehingga apa? Sehingga ketika mereka dikasih punishment itu mereka sadar bahwa oh ini karena salahku gitu. Kemudian 14 ke sini itu mereka itu kayak sahabat. Berarti mereka harus dilibatkan di dalam keputusan-keputusan keluarga. Hatta bahkan sampai ayah nanti pulang, "Nak, kita enaknya masak apa ya?" Walaupun ibu sudah nyiapkan sebenarnya, tapi bertanya kepada anak, "Nanti kita masak apa ya?" Atau mungkin mau lebaran, kita mau ngecat rumah nih. Ayah bilang ke anaknya mungkin udah SMP tuh, "Nah, ini kita ganti cat dah. Enaknya cat apa? Bagus cat apa?" menurut kamu bagus menurut mana? apa? Jadi dilibatkan. Itu kan namanya sahabat, tempat untuk curhat. Gitu. Jadi itu yang kemudian terkadang hari ini terlewatkan. Pun demikian saya juga tetap masih belajar gitu loh. Bagaimana kemudian kenapa ya Rasulullah itu memberikan punishment ketika nggak sholat dipukul, katakanlah usia 10 tahun misalnya. Oh, ternyata sebelum itu ada syariat yang lain, yaitu apa? Penuhilah seluruh kasih sayang yang ada di masanya itu, sehingga ketika dihukum mereka akan mengatakan ini bagian sayang ayah kepada saya, Bukan kebencian. bukan kebencian. kemarahan Kenapa? gitu Karena ya. kantong kasih sayang sudah penuh gitu loh. Sudah pokoknya benar-benar ayah tuh sayang banget sama aku, sehingga ketika mereka dikasih punishment itu dalam hati mereka ini juga bagian dari sayang ayah kepada aku gitu. Tapi beda kalau sejak kecil dijebok gitu. Wah, dari kecil sampai gede ayah tuh memang benci sama saya. Dan akan Kira-kira rebels terus dia ya, Gitu. akan melawan terus. Itu panjang ya PR-nya karena panjang banget. kalau misal kita ngelihat ada anak yang berani ngebentak ibunya, itu pasti nggak Nggak serta-merta. hari itu dia pengen bentak, Betul, tapi karena betul. itu sudah Akumulatif. dari semenjak dia lahir mungkin Iya, misalnya. Wah, betul. udah PR banget ya. Satu dari keluarga, mungkin keluarga sudah baik-baik banget gitu. Tapi bisa juga dari lingkungan Lingkungan, yang wah, itu bete banget kalau kita udah berusaha sebaik mungkin dirusak orang lain Kemarin Fuad stres kan? Iya. Wah, pas pulang ke kampung, wah Hasan mau main sama siapa? Teman-temannya main gadget ternyata semuanya main gadget. Sementara ketika ke Bogor lah, ke komplek kita, semuanya luar ruang semua kan itu. Iya kan? bener. Gitu. Jadi lingkungan tuh sangat berpengaruh sekali. Sangat berpengaruh. Gitu. Bron, ada yang mau ditambahin nggak? Ini sih mungkin ya kalau kita ngomongin parenting, peran orang tua itu bukan sekedar peran di dalam rumah terhadap anaknya. Ketika di fase anak menjadi teman, itu berarti di dalam, kalau kita balikkan logikanya, anak itu di posisi dia lebih mendengarkan teman. Kalau pendekatan orang tua bukan sebagai teman, dia tidak akan punya tempat. Ya, Karena di fase itu dia punya telinga yang lebar buat temennya. harus mencoba di frekuensi yang sama. Harus frekuensinya Kalau sama. enggak dia akan nyari keluar ke teman-temannya aja. Iya, makanya di dua fase awal itu aku punya keyakinan sampai detik ini, ketika anak menjadi tawanan atau ketika anak menjadi raja, salah satu tugas orang tua itu adalah memilihkan teman Ya, anak kita betul. nanti 20 tahun ke depan iki Betul, sopo, Bang. Betul 30 banget, tahun ya. ke depan iki siapa, ketika remaja iki siapa, itu orang tua yang harus men-setting itu Betul. semua. Jadi Betul banget. Selain karakter anak yang beragam ya. Heeh. Jadi anak itu kan beda-beda. Dari 3 anak yang aku punya itu,
karakternya beda. Ditambah lagi itu perkembangan teknologinya juga beragam tuh. Yang itu PR-nya tuh nggak bisa pola yang pertama dipakai ke pola yang anak yang kedua dan yang ketiga. Oh, nggak ada rumus pasti. Misalnya zaman Agas itu kan Random era televisi. Dulu banyak kan belum ada handphone, laptop, komputer masih jarang, laptop apalagi gitu. Itu di masa dia tuh. Jadi tantangannya waktu itu gimana cara memanage nonton TV dia. Nah, yang kedua itu yang pijar itu eranya komputer dan laptop waktu itu. Nah, jadi gimana manage dia dan laptop dan komputer gitu. Nah, yang ketiga nih, ini yang Gadget jauh lebih smartphone yang lebih terbuka, yang lebih personal gitu ya. Nah, itu tantangan buat saya. Iya, betul. Gitu. Jadi dinamis. Iya sih. Iya. Oke, makasih semua teman-teman yang udah mampir nonton video ini. Jangan lupa untuk jadi membership di channel ini karena akan ada konten-konten spesial khusus member. Dan juga jangan lupa tulis kolom komentar kira-kira kalian ada video apa atau ada hal viral apa yang pengen kalian bahas di sini. Siapa tahu nanti bisa kita react di konten selanjutnya. Makasih ya semuanya ya. Aku mewakilin semuanya. Mau makan dulu. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.